Anda bedakan, ulama yang menjelaskan bukan saya. Hukum membuat tato, memasang dan meminta, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah mengutuk orang yang memasang tato dan minta dipasang tato. Memang ini diharamkan. Pembahasan kita bukan ini, tetap ini haramkan. Bagi orang yang sudah punya tato itu bagaimana? Bagi yang sudah punya tato itu bagaimana? Apakah harus dihilangkan atau tidak? Dibahas para ulama. Memang hukum memasangnya adalah haram. Hukum minta tato adalah haram. Hukum memasang tato adalah haram. Yang sudah ada tato ini beda. Ulama jelaskan, bukan saja. Kalau saya masuk neraka, ulama dulu masuk neraka yang saya ikuti. Jadi tolong saudaraku, ilmu itu ada pembahasan. Nah sekarang kalau sudah orang punya tato, dia punya kesalahan. Bagaimana tobatnya? Apakah tato harus dibongkar? Dilihat dulu dong. Kalau seandainya harus dibongkar itu tatonya hanya di pipi nih. Kalau tatonya sekadar sekujur tubuh mau dibagaimanain. Dan ternyata ulama membahas dengan rinci jelas. Masalah keharaman membuat tato nggak ada khilaf. Jelas masalah pembongkaran tato. Haruskah dibongkar? Dengan 5. Kalau terbukti 5 ini baru wajib dibongkar itu tato. Contoh pertama ada waktu memasangnya dalam keadaan dia tahu itu haram. Memasangnya tahu itu haram. Kalau orang yang nggak ngerti haram, masa harus dikuliti? Kalau dia ngerti, saya nggak ngerti kalau haram sudah masang, ya Masya Allah Maha Kasih. Wong dia tobat, wong belum ngerti. Masa orang ngerti harus, kamu harus disetrika? Ya ada itu. Wong dia nggak ngerti. Baru nanti yang wajib adalah dia mengerti itu haram masih nentang. Biarin haram, ini mau tak pasang. Satu. Kemudian memasangnya sudah balik. Sudah balik. Anak kecil nggak punya dosa. Wong dia anak kecil masang nggak ngerti dosa, dipasang, giliran gede suruh dibuang. Zalim kepada anak kecil, dia nggak punya dosa waktu masangnya. Yang kedua adalah harus di usia balik. Yang keempat adalah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah, semoga ingat ini. Yang ketiga adalah tato belum tertutup kulit, masih proses di luar. Kalau sudah tertutup kulit, nggak wajib lagi. Ini babnya bab wudhu. Biasanya tato itu dibahas bab wudhu. Sah nggak wudhunya orang bertato? Dijawab adalah sah, karena tatonya sudah ada di dalam. Yang wajib dibasuh adalah kulitnya. Kan kulitnya di luar, tatonya ada di dalam. Jadi tato belum tertutup, maka itu boleh. Maka belum tertutup. Kalau sudah tertutup, tidak wajib lagi dibongkar. Kemudian yang keempat, tatonya nggak ada manfaatnya. Kalau tatonya ada manfaatnya, waktu memasangnya itu dalam keadaan, pokoknya waktu lihat ada manfaatnya. Saya tanya kepada guru, gimana ada tato ada manfaatnya? Ya mungkin ada orang nggak ngerti, mohon maaf. Kalau ada orang tercipta dalam keadaan tidak beralis, ya kan? Anda jangan pasang tato, haram hukumnya. Cuman karena dia belum mengerti, tiba-tiba pasang tato, biar punya alis buatan. Tidak? Tak tahu setelah itu ngerti itu haram, berarti itu ada manfaatnya. Karena suaminya dulu waktu ngelamar dia kelihatan alisnya. Kalau dibongkar nanti kan ya, ini contoh ini, maksudnya ada manfaatnya. Karena sudah tertutup dan ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya nggak usah. Ada manfaatnya misalnya untuk menutupi kekurangannya dia. Tapi kalau sengaja menutupi kekurangannya dengan tato nggak boleh. Ini kisahnya sudah. Masalah memasang tato haram sudah mutlak selesai. Ini sudah ada tatonya. Yang kelima adalah proses. Jadi kalau seandainya benar 4 ini terpenuhi. 4 terpenuhi apa? Dia masang yang ngerti kalau haram. Sudah balik, ya. Belum tertutup kulit. Masih ada ini. Dan memang nggak ada manfaatnya, gambar aneh-aneh kok. Nah, maka baru wajib kalau sudah terpenuhi yang 5. Yang 5 adalah proses. Prosesnya itu tidak memberatkan dia. Proses pembersihan tato tersebut tidak sampai menjadikan dia tidak sempurna di dalam berwudunya. Misalnya
Gara-gara dikuliti, tatonya dia harus pakai perban sehingga wudhunya nggak sempurna. Tapi kalau prosesnya berat seperti itu, maka nggak usah dibongkar itu tato. Tapi kalau ternyata ditemukan satu alat yang sangat mudah, ada tato ditempelin langsung hilang, maka itu hendaknya dihilangkan. Cuman kalau sampai proses yang berat, jangan dong. Islam itu indah dan bertobat. Anda tidak punya tato bisa ngomong begitu. Yang bertanya, Anda pikir yang punya tato itu kasihan dia, sudah mau tobat, tatonya apa? Aduh, saya mau operasi, biaya berat lagi, ini tersiksa nanti. Tidak jadi tobat nanti pada akhirnya. Balik lagi, inilah ulama bukan saya. Anda bicara di kitab namanya kitab fikih, dalam kitab Bushrul Qarib dan yang lainnya disebutkan hal-hal semacam ini. Kami hanya menyimpulkan, bukan perkataan saya. Hadis Nabi jelas, ulama memahami hadis Nabi. Lalu bagaimana nanti sudah tobat mau jadi ustadz, bagaimana kelihatan tatonya? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar sadar, mantan preman saja bisa jadi ustadz, masa santri nggak bisa jadi ustadz? Ini ada santri males nggak mau jadi ustadz.